Pernah nggak sih kalian lagi asik kerja di depan komputer atau mungkin lagi bermain game, lalu lampu tiba-tiba mati di ruangan sekejap, cuma berkedip, terus normal lagi? Sekilas mungkin kelihatan sepele, tapi tahukah kalian kalau kedipan singkat itu adalah tanda sistem listrik kita lagi mengalami drop tegangan yang mendadak, yang bisa bikin industri rugi miliaran rupiah? Kejadian sesingkat itu bukan cuma masalah lampu kedip, tapi masalah stabilitas daya yang bisa merusak perangkat elektronik sensitif. Halo semuanya, nama saya Ryan Niko Alamsyah dari D4 Teknik Listrik, NIM 240911387027. Dan di video kali ini, kita akan membedah salah satu musuh tersembunyi dalam kualitas daya listrik yang sering dianggap remeh, namun dampaknya luar biasa besar. Mari kita bicara tentang voltage sag. Sekarang kita masuk ke pertanyaan mendasar. Apa sih sebenarnya voltage sag itu? Di kalangan praktisi teknik, fenomena ini juga sering disebut dengan istilah voltage dip. Secara teknis, menurut standar internasional IEEE atau IEEE, voltage sag didefinisikan sebagai penurunan tegangan RMS atau tegangan efektif yang terjadi secara tiba-tiba. Besaran penurunannya itu berada di rentang 10% hingga 90% dari tegangan nominalnya. Jadi, kalau tegangan di rumah atau pabrik kita standarnya 220 volt, lalu tiba-tiba turun menjadi 150 volt, itu sudah termasuk kategori sag. Namun, penurunan tegangan saja belum cukup untuk disebut sag. Ada parameter penting lainnya, yaitu durasi. Voltage sag terjadi dalam waktu yang sangat singkat, mulai dari setengah siklus. Bayangkan, satu siklus listrik kita itu cuma 0,02 detik sampai maksimal 1 menit. Jika tegangan turun lebih dari 1 menit, itu sudah bukan sag lagi, melainkan under voltage atau gangguan permanen. Ini yang membuat voltage sag sangat licin dan sulit dideteksi tanpa alat ukur khusus, karena dia datang dan pergi hanya dalam sekejap mata. Mungkin kalian bertanya, kenapa kalau cuma sebentar saja masalahnya jadi besar? Jawabannya ada pada statistik. Tahukah kalian bahwa lebih dari 80% keluhan kualitas daya yang masuk ke penyedia listrik di seluruh dunia itu ternyata disebabkan oleh voltage sag? Di Amerika saja, dampak ekonomi dari gangguan yang cuma kedipan ini mencapai angka fantastis, yaitu 26 miliar dolar tiap tahunnya. Mengapa rugi besar? Karena perangkat elektronik modern saat ini seperti controller logika, PLC, sensor industri, hingga server data memiliki toleransi yang sangat rendah. Begitu tegangan drop sedikit saja, dalam hitungan menit detik, sistem pelindung perangkat tersebut akan langsung mematikan mesin secara otomatis untuk proteksi. Hasilnya apa? Jalur produksi berhenti, material rusak, dan perusahaan butuh waktu berjam-jam untuk melakukan restart sistem. Lalu, kenapa tegangan bisa tiba-tiba merosot? Menurut materi yang saya pelajari, ada 3 faktor utama yang saling berkaitan. Penyebab paling klasik adalah gangguan hubung singkat atau korsleting di jaringan kabel. Bayangkan ada pohon tumbang menimpa kabel, atau ada hewan yang menyebabkan kontak antar fasa, sehingga hal ini menyebabkan arus mengalir sangat besar ke titik gangguan, yang secara otomatis menarik tegangan di area sekitarnya jadi turun drastis. Penyebab kedua adalah faktor alam, khususnya sambaran petir. Petir yang menyambar jaringan transmisi akan menimbulkan gangguan transien yang berujung pada sag. Dan yang terakhir, penyebabnya bisa datang dari dalam gedung kita sendiri, yaitu penggunaan beban motor listrik yang besar. Pernah lihat lampu redup pas AC atau pompa air baru nyala? Itu karena motor listrik
menarik arus starting yang sangat tinggi, sehingga sistem mengalami kejutan tegangan sesaat. Karena voltage shock ini sulit diprediksi, kita butuh strategi mitigasi yang kuat. Di sini kita bicara tentang kerjasama tiga pihak, penyedia listrik yang harus menjaga jaringan, pabrikan yang harus membuat alat lebih tahan banting, dan kita sebagai konsumen. Nah, di sisi konsumen, ada beberapa teknologi penyelamat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tipe single power supply. Nanti gambarnya akan saya cantumkan ya. Contohnya adalah AVC atau Active Voltage Conditioner. Alat ini hebat karena tidak butuh baterai besar. Dia langsung memperbaiki profil tegangan saat terjadi penurunan. Ada juga STATCOM yang mengatur daya reaktif untuk menjaga kestabilan sistem. Yang kedua, ada tipe dual power supply. Ini yang paling tangguh karena punya cadangan energi. Kita pasti kenal UPS, Uninterruptible Power Supply. Tapi di industri ada yang namanya DVR atau Dynamic Voltage Restorer. DVR ini ibarat suntikan vitamin. Dia akan menjadikan tegangan tambahan secara seri tepat saat shock terjadi. Yang ketiga ada SSTS atau Solid State Transfer Switch. Kalau sumber listrik utama lagi bermasalah, alat ini bakal memindahkan beban ke sumber cadangan dengan sangat cepat, jauh lebih cepat ketimbang kedipan mata manusia, sehingga alat ini nggak sempat mati. Meskipun alat-alat ini sangat membantu, kita harus ingat satu hal, tidak ada solusi yang menghilangkan voltage shock 100%. Tantangannya adalah biaya peralatan mitigasi ini cukup mahal, terutama untuk industri skala kecil. Nah, setelah kita membedah apa itu voltage shock, penyebabnya, hingga teknologi canggih yang bisa mengatasinya, mungkin muncul pertanyaan di benak kita, apakah di masa depan masalah ini akan hilang seiring canggihnya teknologi listrik? Jawabannya justru menantang. Seiring dengan masuknya kita ke era industri 4.0 dan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin yang bersifat intermittent atau naik turun, tantangan kualitas daya seperti voltage shock justru diprediksi akan semakin kompleks. Perangkat yang kita gunakan di masa depan akan semakin linear, tapi di sisi lain mereka juga akan semakin sensitif terhadap guncangan tegangan sekecil apapun. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, ada 3 poin kunci yang harus kita bawa pulang. Yang pertama adalah kesadaran atau awareness, bahwa kedipan lampu bukan sekedar masalah estetika atau gangguan kecil, melainkan indikator kesehatan sistem tenaga listrik yang berdampak pada ekonomi. Kedua, investasi mitigasi, yakni memahami bahwa pemasangan alat seperti DVR, UPS, atau SSTS bukan sekedar pengeluaran biaya, melainkan investasi untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar di masa depan. Seperti yang kita bahas tadi, kerugian 26 miliar dolar per tahun adalah pengingat betapa mahalnya sebuah ketidaksiapan. Ketiga, kolaborasi. Masalah kualitas daya adalah tanggung jawab bersama para penyedia layanan listrik untuk menjaga jaringan, pabrikan, atau membuat alat yang lebih kebal. Dan kita sebagai konsumen untuk memproduksi sistem kita sendiri. Memahami voltage shock bukan hanya soal menghafal angka 10% hingga 90%,
tapi soal memahami bagaimana kita bisa menjaga dunia yang semakin bergantung pada listrik ini agar tetap berputar tanpa hambatan. Memilih solusi mitigasi di sisi konsumen tetap menjadi langkah paling bijak, ekonomis, dan efisien untuk saat ini. Semoga penjelasan saya kali ini memberikan perspektif baru buat teman-teman semua tentang betapa dinamisnya dunia teknik listrik. Di balik saklar yang kita tekan setiap hari, jika ada bagian yang ingin didiskusikan atau ada pengalaman unik kalian terkait gangguan listrik di rumah kalian atau tempat kerja kalian, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bersama. Saya, Raihan Niko, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak sampai menit akhir. Tetap penasaran, tetap belajar, dan sampai jumpa di video pembahasan kualitas daya lainnya.